Ya, pagi hari ini kita akan bahas satu topik tentang rekrutmen. Ya, seperti kita tahu ya, rekrutmen ini adalah eh, salah satu dari dua sisi mata uang sebagai pilihan karir di Prudential Syariah. Jadi selain ada yang ingin berkarir sebagai sales, artinya sebagai produser, ya, ada juga yang berkarir murni, ya ini ekstrimnya ya, murni sebagai business builder, ya kalau kita bilang recruiter. Jadi em, income-nya itu didapatkan dari pembinaan tim. Sementara ada juga mereka-mereka yang mendapatkan income-nya murni dari penjualan produk. Nah, dua-duanya tentunya oke, nggak ada masalah gitu ya. Masalah kan kalau nggak jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya ya oke banget. Jadi di bagian-bagian awal ya, saya akan tampilkan beberapa wacana ya tentang perekrutan. Dan teman-teman seperti biasa masih punya kesempatan buat mengundang timnya mungkin yang perlu insight tentang rekrutmen dan pembangunan tim. Ya silakan untuk bisa di-invite di QBS pagi hari ini. Oke, saya akan gunakan slide untuk mempermudah obrolan kita sebelum kita nanti kaitkan dengan em, bagaimana POV-nya dari kacamata Quran biasa ya. Oke, oke. Nah, tentunya ini jadi pertanyaan ya, pertanyaan basic bahkan ketika kita udah join, ya, join di Prudential itu em, pertanyaannya adalah apa sih tujuan awal kita gabung di bisnis ini? Tentunya semua semua keputusan yaitu kan ada motifnya. Kenapa sih kita eh, menuju ke suatu tempat? Kenapa sih kita naik ini? Kenapa kita makan di sini? Itu pasti ada motifnya. Nah, apa tujuan gabung di Prudential? Ini adalah pertanyaan yang kalau di awal ditanyakan ke calon agent kita itu wajar, tapi ini juga perlu ditanyakan sama kita walaupun udah gabung berpuluh-puluh tahun bahkan ya. Nah, apakah pengen punya waktu yang fleksibel atau pengen punya income? Nah, lalu pertanyaan lanjutan muncul. Nah, ini yang penting nih. Kenapa? So what gitu kalau udah punya income, so what kalau udah punya eh, waktu yang fleksibel gitu kan? So what? Apa yang akan kita lakukan? Kenapa? Karena ketika satu hal itu udah dicapai, maka ada kemungkinan seseorang itu akan berhenti. Ya, contoh, ada seseorang yang kemudian pengen beli motifnya join di Prudential, pengen beli raket. Kebeli dong raketnya dari komisinya, terus kemudian dia berhenti. Nah, maka kalau udah punya raket, ngapain? Oh, ya mau dipakai buat main badminton atau main padel gitu. Em, Terus apalagi dong yang membuat dia bergerak? Nah, mungkin perlu memotivasi dirinya dengan oke kalau gitu perlu sepatu yang proper deh. Karena selama ini sepatunya eh, masa pakai sepatu kerja gitu, harus pakai sepatu olahraga dan seterusnya. Jadi ada juga seseorang yang join di bisnis ini karena pengen punya fleksibilitas waktu. Jangankan omsetnya udah dapet, pas dia join, tiba-tiba dia dapat waktu yang fleksibel, ya kan? Maka tahu-tahu dia nggak gerak. Kenapa? Lah, saya udah dapat waktu yang fleksibel. Atau ada juga yang menjawab, saya ingin belajar banyak hal. Dan walhasil, dia banyak training yang diikuti gitu ya, dan belajar banyak hal. Tapi omsetnya nggak ada. Nah, pertanyaan sederhana adalah ketika kita gabung di sebuah bisnis, kalau kita bilang bisnis, maka sifat alamiahnya bisnis ujungnya harus profit. Ya, dari kacamata kacamata bisnis ya, kacamata ekonomi gitu, ujungnya bisnis ya harus profit. Ya, ketika menjalankan bisnis kita mendapatkan fleksibilitas waktu, kita mendapatkan hal-hal yang di luar profit, maka itu dampak sampingannya. Nah, ini yang perlu diluruskan ketika kita uh, gabung gitu ya. Karena kalau kita gabung alasannya berbisnis, ujungnya profit. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa kita pengen punya bisnis? Ya, kalau udah punya bisnis, sama lagi pertanyaannya, apa yang akan dilakukan?
Ya, ini alasan lain ya. Kenapa join di Prudential? Oh, saya pengen punya bisnis. Oke, then Anda semua udah punya bisnis sih sekarang. Apa yang akan dilakukan? Ya, dan mungkin beberapa pertanyaan yang lain. Jadi apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas 3 dari 5 hal. Ini udah kayak klaim serangan jantung ya. Jika 3 dari 5 kriteria terpenuhi, gitu kan? Kita akan bahas 3 hal dari lima bahasan tentang rekrutmen pagi hari ini. Kalau mungkin kita akan pecah dua ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang psikologi bisnis, perangkat-perangkatnya dan peluang-peluangnya. Ya, yuk kita langsung mulai. Segmen 1 kita akan ngobrolin tentang psikologi bisnisnya. Oh, tutupan ya. Tutupan gambar saya sendiri rupanya. Jadi saya harus pindah ke sebelah kanan dong. Oke, psikologi bisnis itu apa? Ya. Nah, teman-teman semuanya, tolong jawab dulu pertanyaan ini. Ya, jawabannya cuma ya dan tidak, Y atau T. Apakah uang membuat kita kaya? Jawabannya jangan tergantung ya. Jawabannya jangan tergantung dulu. Y atau T dulu nih. Teman-teman kadang-kadang tergantung gitu ya. Y atau T? Y, ala Y. Yuk, 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 dijawab dulu. Apakah uang membuat kita kaya? Y, 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 Y. Oke. Kalau udah duluan Y itu ada jawab T itu jadi nggak enak gitu ya. Tapi boleh loh mau jawab T. Boleh banget gitu kalau mau jawab T. Tapi ya sudahlah, namanya kalau di Indonesia kan uh, ada efek FOMO ya. Kalau beda sendiri nggak enak gitu. Oke, kita bahas yuk. Apakah uang membuat kita kaya? Jawabannya apa? Nah, contoh ya, contoh. Kalau uang kita didepositokan dengan bunga 6% ya, 6%. Sementara harga-harga inflasi naik 8%. Ini contoh ya, ini bukan bukan angka real ya. Maka sejatinya kita bertambah miskin dalam tanda kutip ya setiap tahun. Kalau ini dilanjutkan terus, maka ini yang kita namakan sebagai kemiskinan terstruktur. Ya, maka dalam konteks ini apakah uang membuat kita kaya? Ya, karena barusan kita bilang, loh, kok punya uang yang bertumbuh 6% kok jadi tambah miskin 2% ya? Jadi apa dong yang membuat orang kita kaya kalau bukan uang? Langsung ada yang T gitu. Apa dong yang bikin orang kaya? Ya, jawabannya sebenarnya adalah aset. Ya, oh iya gitu. Nggak salah sih, tapi kita coba tambahkan satu POV yang lain gitu. Jadi bukan uang yang membuat orang kaya, melainkan aset. Nah, terus jika uang nggak bikin kita kaya, buat apa dicari terus? Buktinya apa dicari terus? Kalau kita pamitan gitu ya, eh, pagi-pagi, Papa mau berangkat dulu ya. Mau kemana, Pak? Mau kerja cari uang, gitu. Mau kerja cari uang. Ya itu yang kita kita bilang ke anak-anak dan itu ya spontan aja kita bilang gitu. Nggak ada yang salah. It's just tradition gitu ya. Dari dulu kita memang kayak begitu. Jadi kalau bukan uang yang harus dicari, apa dong yang perlu dicari atau apa yang perlu dibangun? Ya, kita udah langsung tahu ya dari dua pilihan yang tadi itu ya adalah aset ya. Kenapa? Karena aset ini aset yang baik ya, aset yang benar, dia akan menghasilkan uang. Nah, dalam konteks bekerja, siapa sebenarnya aset ini? Kalau dibilang siapa berarti udah merujuk ya. Tadinya saya bilang apa aset ini, tapi ya sudahlah. Siapa asetnya? Tidak lain tidak bukan diri kita sendirilah asetnya. Nah, aset yang baik adalah aset yang bisa menghasilkan uang. Apa itu aset yang nggak baik? Ya diri kita yang diem aja di rumah, nggak keluar buat prospek. Asetnya ada, tapi bukan aset yang baik karena tidak bisa dalam konteks aset diri kita ya, dia tidak dibuat untuk menghasilkan. Siapa yang merencanakannya? Kita sendiri sayangnya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk menjadi kaya, yes, tidak produktif, betul. Kalau untuk menjadi kaya, apa dong yang perlu dibangun? Aset. Nah, karena aset menghasilkan uang. Jadi kalau mau uangnya tambah banyak, disclaimer dulu ya. Kalau Qbers ini ngomongin uang, itu udah dalam mindset yang positif. Namanya PMM ya, Positive Money Mindset.
Ya, jadi kalau kita ngomongin uang, 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 kalau buat teman-teman Qbers, QBS semuanya, itu udah mindsetnya positif. Jadi kalau kita mau dapetin banyak uang lebih banyak, makin kaya, gimana dong caranya? Ya asetnya dibanyakin. Karena dengan asetnya lebih banyak, uangnya bisa lebih banyak. Ya, sederhana kan? Sederhana. Nah, kalau kita pernah dengar cerita tentang Chok Sui dan bakmi kadut, ya ini kisah masyhur sekali gitu ya. Ada yang pernah dengar ceritanya? Yang pernah dengar ketik angka 9 dong, 9 sambil saya terusin ceritanya. Jadi gini, Chok Sui ini adalah pengusaha mebel yang bangkrut di tahun 60-an dan dia bikin warung bakmi di daerah Hayam Buruk sana. Nah, deket dia jualan, ada juga bakmi enak namanya bakmi kadut. Katanya sih sampai sekarang masih ada. Saya pernah search sih, tapi kan kita nggak pernah ke sana juga. Ya, namanya anak Jaksel ya maklum. Jadi jarang ke kota. Nah, hari ini, oh, ini eh, data 2012. Karena ketika saya search, nemunya data 2012. Kedai ini sudah dikunjungi 30.000 orang tiap hari. Kenapa? Karena data 2012 itu cabangnya itu 23. Nah, untuk diketahui kedai ini sekarang dikenal sebagai bakmi GM ya. Nah, sedangkan kedai kadut, bakmi kadut sehari dikunjungi 300 pelanggan, 30.000 versus 300. By the way, 300 per hari di satu kafe atau warung itu banyak apa banyak banget sih? 300 sehari di satu kafe atau warung itu buat teman-teman yang Banyak, bisnis kafe banyak apa banyak banget tuh? banyak banget. Banyak banget ya. Jadi yang pengunjung kadut aja sebenarnya udah banyak banget loh, ya. Mm. Tapi sekarang kita mau bandingin sama yang 30.000 nih masalahnya nih. Nah, kenapa? Karena jelas-jelas tertulis di kedai bakmi kadut ini kami tidak buka cabang dimanapun. Wes, dengan bangga ada tulisannya gitu ya. Nah, yuk kita coba kupas. 30.000 pengunjung versus 300 ya itu 100 kali lipat betul 100 kali lipat jadi kalau boleh kita bilang pengunjung satu minggu bakmi GM itu sama dengan pengunjung eh, 100 minggu di bakmi kadut omset satu bulan bakmi GM sama dengan omset 100 bulan nah yang paling ngeri kan ini nih penghasilan satu tahun ya 1 tahun dari bakmi GM itu sama dengan 100 tahun bakmi kabut. Wah, serem banget ya. Jadi dia kayak bayangin gini ya. 2025 penghasilan bakmi kadut 1 tahun itu udah setara dengan 100 tahun berarti 2125. Jadi udah kayak 2125 gitu. Oh, ngejarnya bakmi kadut harus ngejar 100 tahun lagi. Tahun kedua udah ngejar 2225. Nah, kebayang ya, itu eh, kadut versus GM. Nah, jadi apa yang membuat orang kaya? Uang bukan? Apa coba? Tadi ada udah ngerti kan tadi jawabannya apa yang membuat orang kaya tadi? Boleh diketik. Apa dong kalau bukan uang? Aset. Aset. Aset ya. Aset. Ya, jadi yang bikin orang kaya adalah dia punya aset. Oh, kemarin ada Bu Feni datang ke kantor kami ya. Beliau cerita, beliau punya apartemen, punya eh, beli mobil yang bisa disewakan. Nah, itu contoh sederhana gitu. Jadi, apartemennya disewakan lewat Airbnb, kemudian mobilnya disewakan gitu ya. Jadi, mobilnya beliau nggak beli mobil Alphard gitu ya, tapi beli mobil high S biar bisa disewakan. Alphard juga bisa disewakan sih, tapi high S kayaknya lebih membumi gitu ya, lebih merakyat dan isinya lebih banyak gitu kan. Nah, oke, karena aset menghasilkan uang tadi ya. Perkalian aset akan menghasilkan uang lebih banyak. Nah, itulah yang kita sedang eh, build di Prudential, ya. Itu yang sedang kita bangun di Prudential. Nah, pertanyaannya sekarang aset apa yang kita miliki sekarang? Tadi kita udah spill ya. Pertama, diri kita sendiri adalah aset paling berharga, ya. Kalau harta paling berharga kan keluarga ya.
Kalau aset diri kita sendiri yang berharga. Nah, gimana dong? Kita menghasilkan uang. Ya, dengan personal selling, kita menghasilkan uang. Kalau kita mau mengalihkan aset itu, ya kita bikin diri kita lebih banyak. Ya, membelah diri kan, kayak amuba. Oh iya, you just make picture that fits. Keburu hilang nanti. Oke, nah tinggal sekarang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, gimana cara kita mengalihkan aset ini sehingga bisa menghasilkan lebih banyak gitu kan? Ya nggak cuma satu tapi lebih banyak teman-teman. Anyway, em, kalau ngelihat gambar ini kan RP-nya sama ya, kesannya aset yang kedua sama gitu menghasilkan dengan aset yang pertama. Ini nggak berlebihan loh ya di Prudential. Sebenarnya kalau kita bisa mencetak agency builder, kita dapat overriding kan sama dengan apa yang eh, dia hasilkan, ya. Kok bisa? Ya kan ada extra overriding kan. AB, agency builder itu kan mendapatkan em, artinya mendapatkan 70% kan dari income agentnya, ya. Tunggu. Oret, oret. Ya, AB mendapatkan 70% dari komisi agen. Nah, dengan ekstra OR 70-nya ditambah 30. Ya, tambah 30 bawah deh. Ya, jadi 100%. Jadi ya nggak berlebihan ketika kita dan AB itu, dari AB kita menghasilkan komisi yang sama. Ya, gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. So, itulah esensi dari rekrutmen di bisnis kita di Prudential, ya, menggandakan aset. Jadi sebenarnya gini, teman-teman, mungkin akan sama gitu ya ketika kita eh, mengumpulkan uang kita untuk kita kemudian beli aset berupa properti, let's say gitu ya, dan kemudian disewakan, itu akan menghasilkan yang sama dengan kalau kita merekrut dan membina. Nah, merekrut dan membina ini kan nggak semuanya jadi. Eh, ini sederhana sih mindsetnya, teman-teman. Ada orang yang kita udah bina sedemikian rupa tapi nggak tumbuh. Baru 10 orang yang kita rekrut mungkin baru tumbuh satu. Nah, ya kalau kita hitung-hitung, teman-teman boleh konsultasi ke leadernya masing-masing ya. Bisa jadi hasilnya, kita kan effort banget nih ada 9 hilang. Nah itu kan eh, untuk bisa memiliki aset rumah let's say atau apartemen let's say gitu ya. Itu kan kita juga perlu effort mengumpulkan uangnya atau bahkan mungkin mencicil gitu ya. Nah dua-duanya ada effort sih. Jadi kita tinggal pilih apakah kita mau effort untuk berbesar hati untuk membina tim kita dengan, ya namanya orang dengan POV yang berbeda, pasti jalannya juga berbeda gitu kan. Lah bubur aja ada yang diaduk sama nggak diaduk gitu kan. Jadi eh, nggak usah ngerepotin ketika orang tidak setuju dengan point of view kita, itu hal biasa aja. Ya, tinggal kita temukan orang-orang yang sevisi, sepoint of view dengan kita, gitu ya. Oke, jadi, nah ini pertanyaan. Tolong dijawab. Kalau Prudential kita sepakati adalah aset kita, ya, maksudnya orang-orang yang kita rekrut lewat Prudential ya. Apa dong yang akan kita investasikan? Kalau untuk memiliki sebuah ruko kita perlu nyicil ya, investasinya ada uang kita kita cicil gitu kan. Apa dong yang kita investasikan jika kita anggap Prudential adalah aset? Silahkan dijawab. Mau jawab empat boleh, mau jawab satu juga boleh. Yuk, kita jawab. Hmm. Waktu, woi, skill, uang, waktu. Saya udah dapat tiga nih. Ya, sudah ada tiga ya. Ada uang, waktu, skill. Ini kayaknya Ibu Nani ini ya udah deh. Sabar itu semua masuk di hati gitu ya.
Boleh lah. Ya, ini saya pengalaman batin pribadi ya, kreativitas. Oke, karena slotnya ada 4 ya Pak Jupri, saya nggak tulis. Tapi betul juga ya, kreativitas. Wis ibadah, ini pasti member Qbers ini ya. Member QBS nih. Masya Allah, bener semua. Intinya gini, apapun yang kita anggap itu perlu diinvestasikan di bisnis ini, then do it gitu, then invest it, tanamkan. Kita anggap itu ibadah, tanamkan ibadah. Kita anggap hati ya tanamkan hati, besarkan hati gitu ya. Kita anggap skill ya asah skillnya. Kita anggap waktu ya berikan waktu yang lebih banyak. Kita anggap uang ya investasikan lebih banyak untuk misalkan ngasah skill juga ya akhirnya ya atau mengasah hati kita ikut pelatihan-pelatihan mindfulness mental mental health gitu kan bisa ya. Oke, thank you teman-teman buat jawaban-jawaban luar biasanya. Nah, tinggal sekarang ketika kita udah investasikan, nah ada tulisannya sih ya. Oh, udah saya hapus tadi ya. Kita investasikan beberapa hal tadi itu, maka kita perlu sadari bahwa kita punya visi ke depan. Kita nyicil, eh, let's say bukan nyicil dah. Kalau kita nabung buat beli rumah tanpa nyicil, itu kan mungkin bisa 10 tahun ke depan baru terkumpul uangnya kan. Nah, setelah terkumpul uangnya 10 tahun ke depan baru bisa kita nikmati ya. Kita nikmati em, hasil sewanya gitu kan. Nah, ada juga yang berpikir bahwa oke, saya cicil, saya pinjam uang ke bank, kemudian saya uang sewanya dipakai buat bayar cicilan. Oke, ya itu metode aja. Nah, jadi dengan itu kita perlu punya beberapa poin untuk jadi pebisnis di Prudential yang saya yakin ini bukan hal yang baru ya. Eh, Kenapa sih kemauan untuk berubah? Karena memang apa yang kita jalani ini itu bukan hal yang dilakukan oleh semua orang. Ya, coba teman-teman katupkan tangan kayak seperti saya lakukan gini. Terus lihat, ya, lihat jempolnya ya, jempolnya menghadap ke wajah teman-teman itu yang di atas jempol kanan apa jempol kiri. Nah, coba ketik di chat ya. Ketika ngatup gini, ya, itu yang ada di kanan, yang di atas menghadap ke wajah teman-teman itu jempol kanan atau jempol kiri. Oh, kanan, kanan, kanan. Kanan semua ya. Wah, Mbak Erni kiri. Nanti kita lihat nih, apa yang eh, kenapa kanan, kenapa kiri. Ah, cukup lah, cukup. Saya udah lihat ada yang kanan, ada yang kiri. Thank you ya buat yang udah respon. Nah sekarang, actually saya juga nggak tahu sih. Nanti nunggu-nunggu ya. Oh, orang yang jempolnya eh, kiri di atas itu gini, kanan di atas gini. Nah, itu bahasan lain. Mungkin ada ilmu kejempolan yang bisa bahas itu. Tapi sekarang yang saya mau teman-teman lakukan adalah ubah gimana caranya jempolnya itu diubah, tapi semua jarinya ngikut ya. Yang tadinya kiri jadi di atas, tapi semua jarinya ngikut ya. Bukan bukan cuman jempolnya diubah gini, tapi semuanya ikut ya. Jadi coba dirasakan feelingnya, nyaman nggak? Nyaman nggak? Ya, ketika diubah kayak gitu, nyaman nggak? Nah, teman-teman susah ngetik kalau posisinya gini ya. Jadi tolong kalau mau ngetik jawab dilepas dulu, baru ngetik. Jangan ngetik sambil begini ya. Jadi susah dilepas dulu, nyaman nggak rasanya? Nah, udah mulai ada jawabannya. Wah, ada jeda adaptasi, gak nyaman ya. Kayak ada yang ganjel gitu. Padahal sama-sama begini ya, sama-sama terkait gini ya. Wow, Bu Elsa ya, mula-mula nggak nyaman. Ini kayak lagunya Bruri ya. Mulanya biasa saja, lama-lama terbiasa gitu. Oke, nah itulah beda rasa ya. Itulah yang terjadi ketika ada perubahan. Jadi ketika kita shifting ya, berubah dari mode kerja misalnya ke mode bisnis, pastinya ada hal yang nggak nyaman. Tapi kalau saya bilang bahwa gitu ya, yang tadinya jempol kirinya ada di atas, terus ada teori jurnal gitu ya, membahas bahwa kalau orang-orang yang terbiasa mengatupkan tangan dan jempol kanannya di atas, maka dia punya peluang hidup lebih lama 20 tahun. Ya, ini bual-bual aja ya contoh ya. Kira-kira bakal dilakukan nggak tuh? Wah, tapi nggak nyaman. Tapi biar bisa hidup 20 tahun lebih lama, let's say gitu ya.
atau mungkin punya saldo 2 miliar lebih banyak gitu, atau bakal sehat, bebas dari sel kanker. Kira-kira bakal dilakukan nggak? Ya, bela-belain kan, bakal dilakukan, walaupun rasanya aneh, gitu kan? Dilakukan walaupun rasanya aneh. Nah, itulah kemauan kuat untuk berubah. Karena kita ada visi ke depan yang besar, tapi Albert Einstein kan bilang ya, eh, kita kalau melakukan hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, itu namanya gila gitu kan. Nah, makanya perlu kemudian ada semangat kewirausahaan. Ya, wirausaha ini sebenarnya bukan sekedar jualan, tapi saya memaknai wirausaha itu adalah kemampuan untuk menambah nilai, ya, memberikan nilai tambah terhadap sesuatu yang sudah ada, ya, sesuatu yang udah ada. Misalnya, udah ada nasi, jadiin nasi goreng gitu, misalkan itu wirausaha. Ya, udah ada eh, tepung terigu, wah, dijadikan mie. Ada mie sama ayam terpisah, ya, kayak asam di garam, asam di gunung, garam di laut, ya, terus bersatu di belanga. Ada ayam di kandang, ada mie di toko, digabungin jadi mie ayam, jadi nilai tambah, ya. Nah, jadi apa dong? Kita kan nggak jualan mie ayam. Lihat, lihat, lihat. Ini ada diri kita. Gimana caranya kita menambah value pada diri kita sehingga bisa jadi revenue, ya. Value jadi revenue. Nah, itu tuh poinnya. Itu wirausaha. Jadi semangatnya setiap hari adalah bagaimana menjadikan orang yang ada di layar ini, yang duduk di kursi yang masing-masing teman-teman duduki itu menjadi punya nilai tambah, ya. Nah, sikap dan mental positif, oke lah, kita udah sering bahas itu di episode-episode yang lalu, ya. Nah, ujungnya adalah harmonisasi pasangan dan keluarga. Ya, kita nggak bahas yang itu. So, teman-teman semuanya, mencetak pebisnis itu bukan, sorry, jadi bisnis prudential itu mencetak pebisnis, bukan sekedar penjual, gitu ya. If you sell, you will make money. But if you titik titik titik, tolong dijawab ya. You will make a business or you will make an asset. And assets will make money. Nah, titik-titiknya apa nih kira-kira nih? If you sell, you make money. But if you titik titik titik, you will make a business or you will make an asset and assets will make money. Oh, ini bahasa Inggris ya. Saya terjemahin dulu deh. Kalau kamu jualan, kamu akan dapat duit. Tapi kalau kamu titik-titik-titik, kamu akan membangun aset. Dan asetnya akan menghasilkan uang. Oke, apa isiannya? Isian dari titik-titik. Jika kamu titik-titik-titik, wah, 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 ini agak meleset-meleset nih. Nggak ada yang salah sih, tapi maksud saya bukan itu. Hubungannya sama sel lah ya, hubungannya sama, ya, oke. Pak Jupri eh, nyerempet, nyerempet. Sebelum itu, Pak. Nah, Mbak Risma. Jika kamu merekrut, ya, baru kejawab ya. Jika merekrut, nah nextnya baru membina tim ya, eh, grow tim dan sebagainya. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman, Anthony Robbins bilang bahwa 80% sukses itu adalah masalah psikologi, 20% itu masalah mekanik. Nah, kemarin kita ada satu game ya sama Coach Alpha. Jadi kita di dilontarkan keberatan-keberatan gitu ya. Keberatannya kita udah sering dengar, tapi dilontarkan dalam intensitas yang sangat tinggi. Misalkan, saya tidak suka dengan produk Anda. Saya tidak suka dengan produk Anda gitu ya. Terus kita suruh jawab, eh, dikasih timer gitu ya. Ada 5 objection gitu. Nah, kemudian kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya ada yang minta gini, coba dong coach jawabannya dari itu yang benar apa? Tapi beliau bilang gini, sebenarnya bukan tentang jawabannya, tapi ketika emosi kita naik, maksudnya emosi kita tuh kita kayak panik gitu ya ditanya sama eh, nasabah kan panik ya ada keberatan, intelektualitas kita menurun. Jadi ketika emosi dalam konteks negatif ya kan panik kan.
emosi naik, intelektualitas menurun. Jadi kita kayak bengong, gue harus jawab apa, gue harus jawab apa gitu. Nah, makanya sukses itu 80% adalah psikologi. Teknisnya adalah 20% aja. Tuh, makanya obrolan tiap Jumat ini itu sebenarnya mengasah psikologi kita, mental kita gitu ya. Oke, kita lanjut yuk. Langsung ke segmen kedua. Saya lihat jam dulu nih. Mana handphone saya? Jam berapa ini? Jam 8.11. Cepat banget waktu berlalu. Apa perangkat bisnisnya? Jadi ada kesamaan ya antara membangun negara, organisasi, dan membangun bisnis. Yaitu ada 4 hal ini. Visi, infrastruktur, budaya, dan edukasi. Nah, kita mungkin nggak ngomongin gini. Kalau kita ada di dalam satu negara, berarti kita ikuti visi negara tersebut. Dan mungkin negara tersebut sudah menyiapkan infrastruktur, udah ada budayanya, dan udah ada pola edukasinya. Nah, teman-teman sebagai sebagai AAB misalnya, itu tempatnya, posisinya itu kayak kabupaten lah ya. Jadi kalau kalau negara presiden, AB-nya teman-teman itu adalah gubernurnya gitu. Jadi Anda adalah eh, wali kotanya gitu. Nah, di kota kan kalau pilkada itu kan sampai sampai level wali kota kan, itu kan ada juga pemerintahannya gitu ya. Jadi dan pemerintahan ini tentunya harus selaras visinya dengan pemerintahan pusat kan gitu. Jadi perlu tetap punya visi walaupun teman-teman seorang AAB dan sebagai Pak Camat juga perlu punya visi gitu kan. Pak Camat, Pak Lurah gitu perlu punya visi juga. Jadi se di level manapun kita berada perlu yang namanya punya visi. Nah, terus infrastrukturnya gimana? Sama kan kalau di kota di daerah kota itu kan dia punya budget sendiri, punya anggaran sendiri untuk memperbaiki eh, kotanya gitu. Masa kayak lampu-lampu dan ada namanya PAD, pendapatan asli daerah. Jadi nggak melulu pendapat dalam konteks membangun kota nggak melulu budget atau anggaran itu harus dari pusat kan. Ada yang dari pusat tapi ada juga yang harus diusahakan sendiri. Makanya ada provinsi-provinsi yang berebutan untuk memisahkan diri, pemekaran gitu karena merasa bahwa sumber daya yang dia miliki itu cukup untuk menghidupi daerahnya sendiri. Oh, enak banget nih. Contoh nih ya, ada Banten. Banten naga-naganya nih ya, karena bandara ini ada di wilayah Banten gitu. Kayak nggak aci gitu kalau dibagi-bagi dengan Jawa Barat. Nggak ya, ini bukan maksud memecah belah bangsa ya. Ngomongnya kayaknya separatis banget ini ya bahasannya ya. Nggak. Ini cuman kita mau lihat aja bahwa eh, motif-motifnya gitu ya. Makanya oh Banten punya bandara. Bandara itu kan pasti memberikan pendapatan gitu untuk eh, Provinsi Banten. Nah, dalam konteks bisnis, ya setiap unit ini AAB ini ya harus punya punya infrastrukturnya sendiri, punya apa itu infrastruktur nanti kita bahas ya, punya budayanya sendiri dan punya bagaimana mengedukasi timnya sendiri gitu. Coba-coba AAB sini kumpul di pojok kanan atas ya AAB ketik angka 1. Yang AAB di sini mana-mana AAB. AAB kasih jempolnya AAB. AAB. Wah, ini masih ngambil HP-nya buat mulai ngetik. Teman-teman AAB yang sebentar lagi mau ngetik angka 1, tetap ya walaupun AAB kita nggak ngerasa kayak kayak harus masih di eh, cekokin sama gubernurnya atau bahkan presidennya. Ya Anda lah kemarin di Pati aja bupatinya di demo sendiri ya kan? Berarti kan punya kebijakan sendiri kan gitu ya jadi punyalah visi sendiri untuk timnya punyalah infrastruktur sendiri punya budaya dan punya edukasi sendiri ya. Nah, salah satu visi itu Prudential udah kasih ya 1 miliar dalam 3 tahun. Mau disamain turun sampai bawah nggak ada masalah ya. Nah, kemudian eh, ini contoh aja ya, analogi sederhana model bisnis saya udah sering spill tentang ini. Jadi kalau kita agent itu kan kayak kita jualan HP ya, jualan HP sendiri dapat um, profit sendiri. Nah, kemudian ketika jadi reseller, sorry, ketika kita pengen penjualan HP ini makin banyak, kita mulai rekrut reseller. Nah, ini pola menggandakan waktu namanya. Loh, kok bisa? Maksudnya apa? Menggandakan waktu. Gini, kalau kita punya 24 jam di sini, kita bisa jual 10 HP tiap hari,
Maka gimana caranya biar kita bisa jual 50 HP? Ya, nggak mungkin kan waktunya kita perpanjang terus jualannya sampai 24 jam full, kan kerja cuma 8 jam 10 jam. Ya, oke deh kalau gitu saya jualan 20 jam lah, nggak mungkin juga. Maka gimana caranya 24 jam ini kita kalikan 5 alias apa? Alias kita punya 5 orang reseller HP, ya. Nah, inilah pola rekrutmen. Jadinya gimana? Jadinya omsetnya makin gede, yang tadinya jualan sendiri 200 juta api, ya. Sekarang 200 juta plus 5 reseller kali 30 jutaan misalnya. Totalnya jadi berapa? Jadi 200 tambah 150 kan? Ya, 200 tambah 150, 350 juta. Ya, promosi nggak nih jadi AAB? Promosi, insya Allah. Nah, udah nih, udah jadi, diuji lagi. Kalau kamu bisa menjadikan, menduplikasi 2 orang jadi kayak kamu, ya atau gedein omsetnya jadi 3 kali lipat deh, ya bisa jadi 3 kali lipat jadi 900 juta, kamu dapat lisensi toko HP. Nah, udah terbukti berarti. Namanya agency builder. Itulah kira-kira. Nah, barulah agency builder ini dia menduplikasi jadi agency builder yang lain, toko-toko HP yang lain. Kenapa? Karena udah tahu caranya. Oke, yuk. Nah, jadi teman-teman, ini eh, namanya elevator talk ya. Elevator talk itu adalah hal yang kalau kita perlu sampaikan, kita tahu betul ya apa yang Prudential lakukan pada Anda. Oke, saya pengen teman-teman jawab deh. Eh, satu kata aja deh, satu kata aja ya, kata positif tentunya. Apa yang Prudential sudah lakukan pada Anda semenjak kita join ya, artinya oh apa deh misalkan misalkan saya dapat income, ya udah ketik aja income gitu. Apa yang teman-teman paling dalam satu kata aja. Apa yang Prudential atau gini deh, apa yang Anda dapatkan dari Prudential? Ya, satu kata aja, ketik di kolom chat. Ya, uang, oke, cukup cukup gitu. Nggak ada yang lain, oke, uangnya berapa dan sebagainya. Tapi semua dimulai dari uang. Ada apa lagi nih? Mulai banyak ya. Rumah, income tambahan, waktu, aset, ya banyak ya. Jadi ilmu, uang dan ilmu, good good. Ya, artinya kita sudah menyadari bahwa Allah memberikan banyak rezeki lewat prudential gitu dan kita rasakan itu. Ya, kita aware, kita acknowledge, kita kenali, kita menyadari bahwa Prudential kasih itu. Terus kenali juga apa yang Prudential berikan pada orang yang Anda kenal. Misalkan apa yang uh, diberikan pada perekrut Anda. Ya, sekarang teman-teman bayangkan satu orang yang mendapatkan sesuatu yang belum Anda dapatkan. Oh ya, nggak perlu sebutin orangnya siapa ya, tapi saya dia dapat itu. Ini bukan berarti kita pengen kayak dalam iri kayak gimana-gimana. Gue pengen banget kayak dia. Enggak, kita cuman mau meng-acknowledge juga bahwa kalau dia dapatnya ini. Coba orang yang Anda kenal, leader Anda boleh, berkat keluarga, ya, overriding. Apalagi ya, bayangkan satu orang yang Anda kenal dan dia memiliki sesuatu yang Anda nggak miliki. Itu bukan dalam konteks iri, ya, tapi dalam konteks mengenali aja gitu. Uang juga. Oke, sama ya. Oke. Yang ketiga, kalau Prudential bisa memberikan sesuatu pada saya, kalau Prudential bisa memberikan sesuatu pada orang yang saya kenal, maka apa yang Prudential bisa berikan buat kamu gitu. Ya, nah 3 poin ini, 2 poin terutama yang pertama itu harus kita ketahui gitu. Kalau saya suka cerita tentang perekrut saya, Bu Brahmantini, semuanya juga tahu ya, beliau tinggal di New Zealand dan seterusnya. Itu saya selalu ceritakan dalam kesempatan-kesempatan yang ada kalau saya ngerekrut tuh. Oke, nah, kemudian berikutnya adalah cerita tentang kenapa kita gabung di Prudential.
Oke, berapa banyak dari kita yang punya satu al rangkaian cerita yang lengkap tapi ringkas tentang kenapa Anda bergabung di Prudential. Nah, itu penting ya. Itu perlu kita ketahui, itu perlu kita miliki juga. Nah, itu pertama tentang visi, yang bahas tentang visi tadi ya. Kemudian yang kedua infrastruktur. Kalau negara itu sebelum ada itu kan perlu ada jalan, jembatan, dermaga, airport gitu ya. Nah, kita punya juga di agensi ada acara-acara agensi, training, yaitu infrastruktur. BOP itu infrastruktur. Ya, lagi-lagi teman-teman sebagai AAB juga perlu punya infrastrukturnya sendiri. Meeting unit, eh, pertemuan rutin setiap setelah eh, setelah M3 misalkan ya, atau acara penguatan setelah BOP. Nah, bikin acara-acara yang khas jadi milik teman-teman sendiri, unitnya masing-masing ya. Oke, ada satu pertanyaan walaupun pertanyaannya sudah terjawab ya. Apakah orang sudah terekrut saat pre-BOP atau saat BOP? Faktanya, dari pengalaman saya, kalau ada yang beda, ini juga bukan angka yang eh, apa akurat gitu ya, tapi banyak orang yang hadir ke BOP sebenarnya sudah terekrut ketika pre-BOP. Jadi pre-BOP ini memegang peranan yang penting banget dan perlu dijadikan infrastruktur utama. Pre-BOP, ingat pre-BOP itu berarti kita lakukan sendiri kan, bukan berharap dari infrastruktur kantor. Ya, jadi kita perlu punya sistem. Kalau saya pre-BOP pakai file yang mana? Saya ngomongnya apa? Ya, jadi baru setelah itu next step-nya, oke kita nggak bahas ya. Nah ini culture ketika saya masuk kayak gini ya. Dulu saya diajarkannya simple, easy, effective, trust, transparent, teamwork. Ya oke lah kita, karena masih relevan saya dia sudah lah, contoh aja. Terus budaya kayak gestur ketika kita nyanyiin lagu ya number one, hadir tepat waktu itu budaya ya. Pakaian business look atau sekarang mungkin casual, business casual gitu ya. Menyapa calon agent dan agent dengan hangat walaupun bukan tim kita. Ya budaya edifikasi itu budaya semua. Dan edukasi, sosialisasi terus-menerus terhadap satu hal, diajarkan berkali-kali, ya. Hal-hal kayak gitu. Oke, terakhir ya, terakhir kita bahas tentang peluangnya nih. Nah, teman-teman, eh, kemarin Pak Nazrul ketika di acara Jumpstart ya, kemarin ada acara rekognisi Jumpstart, itu bilang bahwa penduduk Malaysia itu 30-an juta. Ya, Singapura mungkin sekarang mendekati 10 juta gitu. Indonesia 280 juta, ya, atau 270. Eh, kalau asumsi cuma 10% aja, sorry ini pakai angka 270 Mas ya. Kalau 10% aja yang dianggap sanggup beli asuransi, ya, berarti cuma 27 juta orang yang sanggup beli. Nah, nasabah Prudential itu anggaplah 3,5 juta. Berarti masih ada 24,5 juta yang belum punya asuransi Prudential, ya. Jadi ngapain juga kita berebut eh, twisting-twisting gitu ya. Lawang masih ada 24 juta orang yang masih belum punya gitu loh. Masih banyak atau banyak banget nih? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Nah, kalau satu agen rata-rata punya 10 nasabah per polis, maka butuh 2,45 juta agen. Nah, sekarang Prudential paling-paling yang aktif 100 ribu gitu loh. Jadi nggak habis lah. Nggak habis ya. Nggak habis. Nih kita baca ya. Kalau dari 27 juta itu, yang 10% tadi itu, yang punya duit buat bayar, 24 jutanya belum punya asuransi, dan 3,5 jutanya didapatkan dalam 30 tahun ya, berarti sekarang 30 tahun, maka itu baru habis 7 siklus 30 tahunan. Jadi ya udah reinkarnasi jadi macam-macam kalau canda ya. Maksudnya kalau reinkarnasi udah hidup jadi apa gitu lah. Di Islam nggak ada reinkarnasi ya. Faktanya jumlah penduduk makin banyak dan makin sejahtera. Insya Allah ada aja yang sejahtera. Jadi bisa beli polis. Bonus demografi kita nggak bahas, tapi insya Allah ya pangsa pasar nggak akan pernah habis. Nah,
Terakhir sebelum kita masuk ke POV Quraniknya ya, Prudential pernah 1 tahun bayarin 7 triliun komisi ke agent dan leader. Ya, komisi dan overriding semuanya 7 triliun. 7 triliun buat yang belum pernah lihat kayak gitu angkanya ya. 7 dengan 12 angka nol. Ya, 7.000 miliar. Ya. Nah, berapa yang mau kita ambil? 10%, berarti 700 miliar setahun. Oh, belum kebayang 700 miliar. Kayak nggak muat tuh buku tabungan ya. 1% dari 7 triliun belum kebayang juga. 7 miliar setahun itu 0,1%. Oh, mulai, tapi masih di awang-awang. Gimana kalau 0,01%? Itu 700 juta setahun. Kebayang? Itu cuma 0,01%. Kenapa nggak kita ambil tuh 0,01%? Bahkan 0,001 alias 70 juta setahun aja, berarti sekitar 6 juta per bulan, itu pun di atas UMR. 0,001 dari yang Prudential bagikan. Masa sih kita nggak dapat juga? Ya, so semua kembali ke psikologi kita. Kita belajar role play, skripnya ngomongnya pakai apa, Eh, kalau ketemu ini ngomongnya apa, produknya apa, itu 20% teman-teman, 80% psikologi. Ya, so in closing teman-teman, saya mau rangkum ini dalam tiga tiga eh, poin gitu ya, bahwa kita harus bingkai perekrutan ini sebagai satu mekanisme mengajak pada kebaikan. Sehingga ketika kita ngerekrut itu kita ibadah dinilainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 104 yang artinya hendaklah di antara kamu, ada di antara kamu itu kan berarti nggak semuanya. Ya memang nggak semuanya gitu. Ada yang kita ajak nggak ikut, kita ikut terus dibilang kayaknya kamu nggak cocok deh jadi itu. Ya ada aja, namanya cuman ada di antara kamu. Segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka yang beruntung. Jadi kalau profesi kita bisa mengajak ke kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dari pemborosan, dari judol, dari riba, ya, maka mereka beruntung. Yang pertama. Yang kedua adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini eh, basic dari asuransi syariah ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Di surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Coba berapa banyak dari kita sekarang yang menyaksikan orang justru tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Naudzubillah. Last but not least, perekrutan ini menghidupkan potensi dan memberdayakan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ya ayat 61 yang artinya Dia yang menjadikan kamu dari bumi dan kamu yang memakmurkannya. Jadi ada tugas dari kita kayak tadi ya menumbuhkan value ya, memberikan nilai tambah. Kalau tanah hanya sekedar tanah. Kenapa Allah yang menurunkan kita Allah memerintahkan kita di bumi karena secara bahan pembentuknya sama gitu ya. Sejak awal diciptakan turunnya manusia ke bumi ini tidak pernah sebagai hukuman. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang ngomong seorang muslim bilang, "Oh, karena makan buah sehingga dihukum." Enggak, konteksnya enggak gitu. Makan buahnya itu iya dia melanggar, tapi turunnya ke bumi itu bukan hukuman karena dia mendekati pohon yang dilarang itu. Ya, karena semenjak diciptakannya ya eh, manusia Adam alaihissalam itu udah dibilang ini yang nanti akan menempati bumi. Mau dia ternyata deketin pohon itu mau enggak, memang bakalan ditempatin di bumi. Itu hanya sebagai momen aja untuk pembelajaran untuk Nabi Adam bahwa nanti iblis ini yang bikin kamu mendekati pohon yang aku larang itu, itulah yang nanti akan dilakukan oleh anak keturunannya ke keturunanmu. Dia akan menggoda anak keturunanmu seperti halnya dia menggoda kamu. Kayak gitulah cara kerjanya kira-kira. Tapi nggak pernah itu menjadi justru kita
dihadirkan Allah menjadi memakmurkan tanah. Kita diciptakan dari tanah, kita disuruh memakmurkan tanah. Dan itu yang akan kita lakukan, memberikan nilai tambah, memberdayakan orang lain dan menghidupkan potensi orang lain. Oke, teman-teman semuanya. So, itu aja yang kita bahas di kesempatan eh, pagi hari ini, teman-teman semua. Di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan 2 poin lagi, tapi itu teknis sebenarnya ya. Jadi eh, semoga dalam 3 bulan yang tersisa, Oktober, November, dan Desember, kita bisa mengajak orang ya sedemikian banyak gitu untuk bisa saling tolong menolong dalam kebaikan ya dan takwa dan bisa menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka. Baik, mengingatkan buat teman-teman semuanya, kita masih ada program Amal Gacuan Kotak Berkah yang memberikan makan siang gratis, bergizi, dan tidak beracun untuk anak-anak yang anak-anaknya hafiz Quran pula gitu ya. Jadi silakan partisipasi, scan em, QR code-nya dan berikan berpartisipasi ke program makan siang gratis dari Amal Gacuan ini. Oke, kita beristighfar sebelum kita tutup acara kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah jumpa di pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hati-hati buat yang sedang di perjalanan. Terima kasih Kak Wisnu. Sukses sehat selalu. Iya, betul, betul. Terima kasih Kak Gusnu dan Jazakallah teman-teman. khair, Kang Wisnu. Terima kasih Kak Gusnu.